Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atala Salman dengan NIM 125230031 dari Korprodi A. Di sini saya akan membahas rangkuman tentang buku putih Reforma Agraria, yaitu Reforma Agraria mewujudkan kemandirian bangsa. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin-poin penting dalam buku tersebut. Jadi sebelumnya reforma agraria adalah penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam agar lebih diadili dan berpihak pada rakyat kecil. Mengapa reforma agraria itu penting? Karena Indonesia menghadapi masalah yang serius, yaitu ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria yang terus terjadi, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, serta semakin banyak petani yang kehilangan tanah dan jatuh miskin. Untuk menjawab semua persoalan itu, di sini ada buku putih Reforma Agraria yang merumuskan 9 agenda utama. Yang pertama, memperkuat gerakan rakyat seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Yang kedua, melakukan transformasi pedesaan dengan memberdayakan masyarakat desa. Yang ketiga, memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi, BUMDes, dan akses produksi. Yang keempat, menyelesaikan konflik agraria, membentuk lembaga khusus dan peradilan agraria. Yang kelima, membenahi kelembagaan pemerintah dengan menghadirkan Kementerian Agraria yang lebih fokus ke bidangnya. Keenam, memastikan pembiayaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat kecil. Yang ketujuh, menata ulang perdagangan dan investasi supaya tidak merugikan banyak masyarakat. Yang kedelapan, mengembangkan riset agraria yang melibatkan akademisi dan masyarakat. Kesembilan, memperkuat regulasi dan legislasi nasional agar sejalan dengan UU PA tahun 1960. Tujuan akhirnya adalah kemandirian bangsa. Indonesia diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada asing, rakyat desa sejahtera, lingkungan lebih lestari, dan keadilan agraria benar-benar terwujud. Lebih jauh lagi, reforma agraria bukan hanya soal tanah, tetapi juga tentang masa depan bangsa. Ia menyangkut kedaulatan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan menjalankan agenda ini, Indonesia bisa keluar dari ketimpangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menjaga bumi agar tetap menjadi sumber kehidupan generasi mendatang. Karena itu, reforma agraria bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah bersama rakyat. Reforma agraria juga memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan, bukan lagi sekedar objek kebijakan, tetapi menjadi subjek yang menentukan arah hidupnya sendiri. Harapan akhirnya adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat atas tanahnya, adil dalam pembagian hasilnya, dan makmur bersama rakyatnya. Dan lebih jauh lagi, reforma agraria adalah fondasi bagi kedaulatan pangan. Tanah yang adil pembagiannya akan menghasilkan petani yang mandiri, desa yang produktif, dan bangsa yang tidak mudah diguncang krisis ekonomi. Reforma agraria juga menyangkut keberlanjutan lingkungan. Dengan distribusi tanah yang lebih merata dan dikelola rakyat, praktik-praktik kerusakan alam bisa ditekan, diganti dengan pola produksi yang berkeadilan dan ramah lingkungan. Jadi, pesan kunci dari buku putih Reforma Agraria sendiri adalah reforma agraria harus dilihat sebagai kunci kemandirian bangsa. Indonesia tidak akan bisa berdiri kuat kalau rakyatnya justru terpinggirkan oleh tanahnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang tinggi, data dan regulasi yang jelas, serta koordinasi antar lembaga agar reforma agraria benar-benar terwujud secara maksimal. Jadi sebagai penutup, buku ini menegaskan bahwa reforma agraria bukan hanya agenda teknis atau administratif. Ia adalah agenda keadilan sosial, pemberdayaan rakyat, sekaligus pondasi kemandirian bangsa. Itulah ringkasan dari buku putih Reforma Agraria dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya keadilan agraria bagi masa depan negara kita Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.